Shalom jemaat Jireh yang luar biasa, apa kabar? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Kehidupan rohani yang sesungguhnya adalah satu perubahan kehidupan dari cara duniawi ataupun keegoisan kita menjadi hidup yang menjadikan Tuhan dan kasih-Nya itu menguasai hati kita dan menguasai hidup kita. Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hanya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan yang akan membuat seseorang mengalami perubahan dan memiliki kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Kita bersyukur kita bisa kembali beribadah lagi di pagi hari ini walaupun cuma lewat online. Tapi saya percaya di mana ada hati yang menyebar, di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Amin. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersukacita menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhan kekuatan kita dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pasti pernah menikmati kesetiaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Apapun keadaan kita saat ini, apapun musim kehidupan kita saat ini, percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita naikkan satu pujian, nikmati hadirat Tuhan. Kita hampiri Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah
syukurku. Dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lagu dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya kasih-Ku, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu bersamaku. Kau tak pernah ku sendiri. Kau setia Tuhan. Selagi kami ada, selama kami masih hidup Tuhan, kami percaya, kami tahu kami berjalan dengan Tuhan yang benar. Kami berjalan dengan Tuhan yang ajaib. Kami berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar kami mau buka ibadah kami Tuhan, dengan sederhana kami minta Tuhan Kau nyatakan pribadi, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, lidah bibirnya Tuhan. Kuatkan kami, sanggupkan kami agar kami juga bisa menerima firman-Mu yang memateraikan dalam hidup kami, memerdekakan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman hari ini. Kita belajar di seri yang kedua tentang Mazmur Daud. Hari ini kita akan melihat dari Mazmur 139. Ada 4 hal yang kita akan pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata seperti begini di ayat yang ke-23, selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, satu respon yang kita akan pelajari dari Daud terhadap Tuhan. Dia mengenal Tuhan dan dia mengagumi Tuhan. Ini banyak hal yang kehilangan gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Kekaguman akan Tuhan sudah mulai luntur karena kesibukan, karena keberadaan, keadaan manusia hari-hari ini. Dan Daud selain dia kagum kepada Tuhan, dia adalah raja yang terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga dengan berani, dengan keyakinan yang kokoh, karena Tuhan itu maha tahu di dalam setiap kehidupan manusia, dia berkata, Tuhan selidiki aku. Bukan karena dia sombong, tapi karena dia menyadari penciptanya itu luar biasa. Tuhan yang menciptakan manusia itu Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, sesungguhnya kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan sepenuhnya. Walaupun kita belajar teologi ya, kita hanya bisa mendengar atau mengetahui tentang Tuhan, mengenal Tuhan itu hanya sedikit saja. Alkitab berkata di 1 Korintus pasal yang ke-12 berkata begini, karena sekarang kita ini melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Pengenalan kita kepada Tuhan walaupun kita sudah sesungguh hati, itu baru samar-samar. Makanya kita tidak mengerti betapa kedalaman Tuhan itu luar biasa. Tetapi Paulus berkata, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal Dia dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak apa-apa kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, tetapi jangan sampai kita ini kemudian merasa bahwa kok banyak hal yang aku tidak tahu. Iya, pengenalan manusia atau anak-anak Tuhan di bumi ini hanya baru samar-samar. Tapi Paulus nanti berkata satu kali nanti ya, kalau kita setia, kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Nah, saat itu kita akan mengenal Tuhan sama seperti Tuhan mengenal kita. Bapak Ibu, Daud sadar akan hal itu. Dia nggak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna, tapi dia tahu Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang mengenal dirinya jauh lebih daripada dia mengenal dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Daud mengagumi Tuhan dan rela untuk minta Tuhan menyelidiki hatinya, karena dia merasa waktu hidup ini hanya sementara. Itu sebabnya dia berkata, cepat Tuhan, selidiki hatiku supaya bisa aku menjadi orang yang berubah.
supaya aku bertobat, supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak mau berlama-lama. Karena apa? Karena kerinduannya kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan melihat ya hari ini beberapa hal, paling tidak saya bagi menjadi 4 bagian daripada Mazmur pasalnya yang ke-139. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita merenungkan lebih dalam akan firman Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu. Bapak, kami mau supaya hari ini hidup kami boleh dicerahi dengan pewahyuan yang baru. Kami kagum dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menjadikan kehidupan ini, alam semesta, bahkan anak-anak-Mu. Engkau tetap berdaulat sampai hari ini. Seperti Daud yang mengagumi Engkau. Seperti Daud yang berkata, selidiki aku ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dan kami mengizinkan Kau menyelidiki kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biar Kau memberkati akan uraian firman Tuhan dengan pengurapan yang baru. Baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat-Mu dan para pemirsa yang ada hari ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagian yang pertama kita akan melihat di dalam Mazmur pasalnya 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Hal yang pertama ialah Allah itu mengenal hidup kita ini secara rinci. Maka sebab itu, mari kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Daud berkata, Engkau itu Tuhan yang menyelidiki, Engkau Tuhan yang mengenal, Engkau Tuhan yang mengetahui, Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang memeriksa, Engkau Tuhan yang memaklumi. Bahkan Engkau Tuhan yang mengungkung aku. Atau tadi dikatakan luar biasa ya, Engkau yang mengurung aku. Bapak Ibu, terjemahan yang lain berkata mengungkung aku, atau apa namanya ya, itu seperti dia itu terkepung begitu ya. Dan Engkau itu Tuhan yang menaruh tanganku. Saya ingat satu ilustrasi yang luar biasa ketika saya ada di kampung. Ayam itu kalau punya anak-anaknya yang kecil itu, kalau sedang ditinggal untuk mencari makan, itu selalu dikurung, saudara. Dikurung supaya tidak lari kemana-mana, sehingga tidak mengganggu atau mungkin tidak kena bahaya. Ketika ayam yang dewasa sedang berjuang mencari nafkah untuk kembali kepada anak-anak yang ada, saya selalu perhatikan yang itu ayam kecil itu, kalau di Jawa namanya kutuk itu, saudara ya. Kutuk itu kalau ditinggal sama ayam yang besar, dia dikurung begitu. Saya suka untuk melihat ayam-ayam kecil itu. Nah, saudara, mungkin ayam kecil ini merasa aku tidak bebas, ya. Ketidakbebasannya karena keadaan yang ada pada dia. Ketika ayam-ayam besar dilepaskan, karena mungkin kami yang punya ayam tahu dia harus berjuang untuk hidup, ya. Dia harus menghadapi kehidupan yang ada. Nah, saudara, seperti itu Daud melihat, wow, Tuhan, Engkau itu maha tahu. Hal yang pertama, Tuhan itu maha tahu di dalam kehidupan kita. Ya, terlalu ajaib akan pengertian yang Tuhan selidiki di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlalu tinggi rancangan Tuhan, sehingga Daud berkata, aku gak mampu untuk bisa mengerti. Luar biasa ya. Daud ini bukan raja yang bodoh. Dia raja yang sukses, dia raja yang berhasil. Tetapi dia punya hati yang rendah, karena dia tahu
Tuhan itu mengerti semuanya. Tuhan itu mengenal akan kehidupan yang ada. Tuhan itu menyelidiki. Pada waktu aku berdiri, Tuhan tahu. Pada waktu aku duduk, Tuhan tahu. Pada waktu aku berjalan, Tuhan tahu. Pada waktu aku berbaring, Tuhan tahu. Nah, pemahaman akan kemahatauan Tuhan ini yang membuat Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah aku, ya. Karena aku tidak mau berlama-lama hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua kita tahu, Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Allah mengenal kita secara intim. Itu sebabnya mari kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja itu diawasi oleh Tuhan, apa saja itu dipimpin oleh Tuhan. Kadang memang kita merasa seperti terkurung, tapi perhatikan saudara, dia berkata begini loh, tanganmu itu kau taruh di atas kepalaku. Ini punya dua pengertian. Yang pertama, tangan Tuhan siap menolong hidupmu dan hidupku setiap saat dari bahaya. Dan yang kedua, tangan Tuhan siap memberkati akan kehidupan kita sekalian. Dia Tuhan yang Maha Tahu, maka Dia layak untuk dikagumi oleh Daud. Hal yang sama boleh menjadi kekaguman kita di hadapan Tuhan, dan izinkan supaya Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Bagian yang kedua adalah Allah itu selalu hadir, maka berhentilah kita ini itu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Perhatikan bagian yang kedua, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Itu sebabnya jangan kita ini terus lari dan bersembunyi. Karena di mana saja Dia tahu keadaan kita, Dia tahu di mana kita. Kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu? Luar biasa ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, Tuhan? Daud sadar, di tempat yang tinggi engkau di sana, di lembah yang dalam engkau di sana. Bahkan tadi dikatakan, kalau dia mau terbang seperti sayap fajar. Fajar itu kan munculnya dari timur, mau dari timur ke barat. Dia tahu dia ada di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa yang memegang skenario hidup kita itu Tuhan. Itu sebabnya paling bagus kalau kita ini bekerja sama dengan Tuhan, menjalani kehidupan ini. Jangan bersembunyi dengan dosa kita, jangan bersembunyi dengan kesalahan kita. Karena Dia itu selain maha tahu, Dia itu maha hadir. Nah, keyakinan akan hal ini membuat Daud itu kagum kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ingat kisah dari perumpamaan anak yang hilang, dia ingin bebas. Dia minta harta, dia minta berkat dari bapaknya, dan dia pergi menghamburkan uangnya di tempat yang jauh. Dia pikir kalau jauh dari bapaknya, maka dia akan memiliki kebebasan. Dan kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya jauh dari Bapa itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Jangan sampai kita ini jauh dari Bapa kita. Mungkin kita rindu kebebasan, rindu hidup yang yang bebas dari pandangan Tuhan. Dengan berbuat dosa,
dengan berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak peduli lagi dengan Bapa kita yang di surga. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan ini sudah mengajar kepada kita. Tetapi respon itu adalah pribadi lepas pribadi. Saya sebagai hamba Allah, saya menyampaikan terus, mengingatkan terus. Tapi saya tidak pernah bisa kan memaksa Bapak Ibu untuk dekat kepada Tuhan. Itu respon, reaksi, keputusan kita. Nah, lihat, perhatikan betapa luar biasanya Tuhan itu. Dimanapun kita berada, di lembah yang dalam sekalipun, Dia ada di situ. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kita ini bisa dilindungi oleh Tuhan. Untuk kita ini bisa mengalami pertolongan yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita jauh dari Bapa kita, hal yang mengerikan yang terjadi. Si anak bungsu itu satu kali sadar, sesungguhnya kebebasan yang dia inginkan membawa dia di dalam kesulitan yang luar biasa. Mau makan saja gak bisa. Dia ingat di rumah bapaknya banyak berkat, banyak makanan, sehingga dia memutuskan kembali kepada bapaknya. Apa yang terjadi? Dia berkata, aku mau bertobat, aku mau minta maaf atas kesalahanku. Tapi ketika dia balik, bapaknya melihat dari jauh dan dia lari, kemudian memulihkan keadaan yang ada. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Itu sebabnya Daud kagum akan Tuhan dan dia memuliakan nama Tuhan. Kita lihat bagian yang ketiga, kita bisa melihat dari Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 18. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Nah, hal yang ketiga, Allah kita itu Allah yang sudah membentuk manusia. Pembentukannya ajaib. Allah telah membentuk kita dengan ajaib. Maka jangan abaikan Dia. Dia itu Allah yang maha karya. Desainnya luar biasa. Nah, Daud menyadari akan itu. Menyadari siapa dirinya dan dari mana asalnya. Itu sebabnya dia kagum akan Tuhan. Karyanya yang dahsyat dan luar biasa. Dia berkata, Allah itu yang membentuk buah pinggangku. Dia yang menenun hidupku sejak di dalam kandungan. Bukankah itu satu desain yang luar biasa? Ketika menciptakan manusia, Tuhan tidak hanya bersabda, jadilah manusia. Dia desain. Itu artinya dibentuk dengan detail, dibentuk dengan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, sampai saat ini kita juga harus memahami proses yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah bagian pembentukan Tuhan sejak kita ada di dalam kandungan. Dan itu dengan teliti luar biasa. Daud memahami kehidupannya didesain Tuhan dari lahir sampai akhirnya nanti. Nah, kesadaran akan desain Tuhan, akan mahakarya Tuhan di dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita bisa mengagumi Tuhan. Bapak Ibu, tidak hanya sekedar loh kita ini diciptakan, tetapi Alkitab tadi mencatat, Daud berkata, engkau menenun aku Tuhan, engkau mendesain aku, engkau membentuk buah pinggangku. Itu sebabnya jangan sampai kita tidak menghargai kehidupan ini. Kalau di tempat kami lahir itu di Solo ya,
Solo, Jogja itu terkenal dengan batiknya. Kalau batik cap itu murah, saudara ya. Tetapi kalau batik tulis, itu adalah ekspresi daripada pembuatan si pembuat batik itu. Harganya sangat bernilai, harganya sangat mahal. Apalagi kalau bahannya dibuat dari sutra. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan hidupmu, jangan sia-siakan hidupmu. Minta kepada Tuhan. Si Daud berkata, Tuhan, Engkau uji, Engkau periksa pikiranku. Saudara, jangan sampai kita ini memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah kehidupan tadi katakan sangat ruwet sekali? Banyak pikiran jahat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Murid Yesus pun yang bernama Petrus satu kali ditegur oleh Tuhan. Enyah engkau iblis, ya, karena engkau memikirkan bukan hal-hal yang dari Allah, tetapi memikirkan hal-hal yang dari dunia. Saya rasa mereka memang menginginkan Tuhan Yesus untuk menjadi raja di atas muka bumi ini, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku mau ke Yerusalem dan nanti akan mati, ditangkap dan mati. Dia berkata, jangan Tuhan, karena dia memikirkan siapa tahu Tuhan Yesus itu raja di dunia. Kalau raja di dunia kan dia bisa jadi menterinya, begitu. Maka Tuhan berkata, yang kamu pikir itu hal-hal yang jahat, hal-hal yang datang dari dunia. Kamu tidak pernah memikirkan hal-hal yang datang daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita menghargai hidup kita. Dia minta kepada Tuhan pikiran-pikiran Tuhan, hal yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Itu yang kita pikirkan, bukan gosip, bukan hal-hal yang negatif. Itu sebabnya izinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Karena proses itu merupakan desain, merupakan skenario yang datang daripada Tuhan. Izinkan itu terjadi. Salib itu harus kita pikul setiap hari. Alkitab berkata, bukan kita sembunyikan, kita pikul. Mungkin ada hal-hal yang dalam kehidupan kita ini sulit atau rumit, tetapi perhatikan prosesnya Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Allah yang telah membentuk kita dengan ajaib. Itu sebabnya jangan sampai kita abaikan Dia di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang maha karya. Yang terakhir adalah kita ambil dari yang ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadamu penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yang keempat, Allah itu adil, maha adil. Maka hiduplah di dalam kebenaran, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Daud berkata, kapan sih Tuhan Engkau mau melenyapkan penumpah-penumpah darah itu? Kapan sih Engkau akan melenyapkan orang-orang fasik, orang-orang yang berdusta kepada Tuhan? Aku benci kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu kan bukankah juga menjadi pemikiran kita di hari ini? Ini orang-orang jahat kok tidak kok tidak dipanggil Tuhan aja secepatnya, kok tidak dilenyapkan saja, kok tidak dihancurkan saja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Daud melihat bahwa Tuhan punya cara dan kerja yang berbeda dengan manusia. Kalau kita sih pasti sudah. Daud berkata, aku dibenci nih kepada orang-orang yang membenci engkau, orang-orang yang melakukan kesalahan fasik di hadapanmu Tuhan. Jengkel dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi hari-hari ini kan kita bisa berkata, anak-anak Tuhan itu kan harus punya kasih. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa itu? Bapak Ibu, memang orangnya harus kita kasihi,
Tetapi perbuatan dosanya ya harus kita hindari. Hanya alasan kasih, seringkali manusia itu menjadi kompromi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan kompromi dengan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu yang mirip seperti katak di dalam tungku itu, saudara, yang dipanasi. Yang penting kita feel good, gak apa-apa. Nah, perhatikan, kompromi itu membuat kita akhirnya tidak bisa keluar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan, aku ini mempunyai satu kerinduan satu kali. Datanglah kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Karena memang saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini harus terbuka untuk terus-menerus diselidiki oleh Tuhan. Kita dan berkata, aku tidak suka dengan kejahatan-kejahatan. Tetapi kenapa engkau tidak singkirkan segera? Itu memang kemaha-adilan Tuhan luar biasa. Tapi bagi kita, anak-anaknya, karena Dia Tuhan yang maha adil, maka belajarlah kita hidup di dalam kebenaran. Ini pelajaran seumur hidup, saudara. Tidak bisa kita langsung menjadi orang yang hebat. Tetapi seperti Daud, dia berkata begini, selidiki aku Tuhan, kenalah akan hatiku. Tadi ayat yang ke-23, ujilah, kenalah pikiran-pikiranku. Itu suatu permohonan yang berani menurut saya. Bukan apa-apa, kalau kita tidak minta pun Dia tahu. Bahkan kita tadi berkata, sebelum aku ngomong pun tahu. Bahkan apa yang saya kerjakan saat ini, saya mau khotbah apapun, sebelum saya ngomong, Dia tahu. Tetapi sikap Daud yang kagum akan Tuhan dan rindu untuk hidupnya ini dibentuk oleh Tuhan, itu yang kita bisa pelajari. Apakah kita juga berani berkata, selidiki aku ya Tuhan, setelah kita tahu Dia itu Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha hadir, omnipresent, Dia Allah yang maha berkarya, Dia Allah yang maha adil. Itu sebabnya saudara, yang pertama, hiduplah dekat dengan Tuhan. Yang kedua, hiduplah lurus dan benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, nantikan dan rindukan Tuhan senantiasa dengan cara selidiki aku ya Tuhan setiap hari. Maka kita akan dituntun di jalannya. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian selidiki aku dengan segenap hati. Dan izinkan Roh Kudus boleh menyelidiki kehidupan kita, sehingga kita seperti Daud menjadi orang yang kagum kepada Tuhan dan rindu untuk hidupnya senantiasa terbuka diselidiki oleh Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami hari ini. Biar kami menyadari seperti Daud menyadari Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau Tuhan yang maha hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang terus berkarya di dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang adil. Sehingga Tuhan, biar kami boleh memahami akan kehebatan-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu atas setiap kehidupan kami. Tuhan,
Ajari kami untuk senantiasa terbuka, untuk mengizinkan Kau menyelidiki hidup kami. Kau nyatakan akan kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami segera datang menyesal dan bertobat kepada Tuhan. Dan kami boleh menjadi ciptaan yang baru yang terus diperbaharui. Kau melihat setiap struggling kehidupan sidang jemaat-Mu. Engkau melihat Tuhan Yesus apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Biar kami boleh mengalami akan kekaguman akan Tuhan. Seperti Daud. Sehingga dia bisa berkata, Tuhan selidiki aku. Hamba-Mu berdoa biar ada keberanian di antara kami semua. Untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang menyediakan dirinya diselidiki oleh Tuhan. Kami percaya pertobatan akan menghasilkan kehidupan yang semakin diperbarui. Itu sebabnya ampuni segala dosa kami, kelemahan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu dan atas kami semua. Biar seperti Daud di dalam Mazmurnya, dia berkata, selidiki aku, dan dia kagum tentang Engkau Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur, biar seluruh jemaat Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break thee and lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you how many times would you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For whom am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times would you pick me up, but I keep letting you down. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, sebelum kita selesai dengan ibadah kita, mari kita menaikkan doa syafaat. Ada 3 hal jadi poin utama kita pada hari ini, yaitu doa untuk sidang jemaat Tuhan dan juga Bapak Ibu semuanya yang menonton acara ini pada hari ini, juga situasi saat ini, pandemi saat ini baik di Australia, Indonesia maupun di seluruh negara yang terkena dampaknya. Juga berdoa untuk kegiatan Kids Fair yang akan dilaksanakan pada akhir September. Marilah kita doakan seluruh panitia dan juga peserta anak-anak yang akan mengikutinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan karunia-Mu kepada kami semua. Terkhusus kami semua pada hari ini berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dipercayakan di bawah penggembalaan Pak Petrus, di bawah penggembalaan JKI Jire Tuhan. Biar Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, juga melindungi, memberikan hikmat Tuhan kepada hamba-hamba-Mu, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang berada di gereja lokal ini Tuhan.
Biarlah mereka dalam kesehatan mereka, dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka tidak menyerah dengan situasi yang ada dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga mereka sebagai suami, istri maupun anak. Biarlah mereka dapat bersatu hati untuk membawa keluarga daripada hamba-hambamu, sidang jemaat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Biarlah mereka dalam situasi ekonomi maupun kesehatan yang sedang mereka alami, gangguan-gangguan lainnya, biar Tuhan yang selalu menguatkan hati mereka sehingga mereka tidak menjauh dari Tuhan, melainkan mereka selalu mendekat dan juga melekat kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berdoa untuk pekerjaan para hamba-hambamu atau juga yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati umat-umatmu. Biarlah mereka dapat melihat Tuhan secara jelas dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka berserah penuh kepada Tuhan dan tidak kecewa kepada keadaan yang ada saat ini. Berdoa juga Tuhan untuk situasi pandemi saat ini. Semua negara sedang kalang kabut Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang sekarang menjadi sosok yang dibutuhkan Bapa bagi dunia ini. Biarlah para umatmu, para manusia menyadari bahwa tidak ada yang punya kekuasaan maupun uang, harta banyak untuk melawan pandemi ini. Biarlah kami menyadari bahwa Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah kami dapat melalui pandemi ini, terkhususnya pemerintah baik dari Australia, Indonesia yang melakukan berbagai cara vaksinasi, penyuluhan semuanya. Biarlah rakyat warganya dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan kegiatan vaksinasi juga dengan baik Tuhan. Engkau berkati hamba-hambamu yang bekerja di pemerintahan, biar hikmat Tuhan turun atas hamba-hambamu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kegiatan perekonomian sekarang sedang turun, tapi biarlah itu tidak menyulutkan hati kami semua untuk tetap mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa juga untuk kegiatan Kids Fair, kegiatan anak-anak Tuhan yang akan dilakukan September akhir nanti. Biarlah seluruh panitia, seluruh orang yang sudah menyiapkan baik dari kegiatan acara, games, pujian, penyembahan dan lainnya, pengumpulan dana juga Tuhan. Biar Tuhan yang selalu memberkati dari ketua panitia hingga seksi-seksi yang lain Tuhan. Biarlah semuanya dalam lingkup pelindungan Tuhan. Biarlah kegiatan ini dapat sesuai kehendak Tuhan. Biarlah anak-anak yang menjadi pesertanya juga mereka dapat selalu melihat Tuhan. Biar mereka menjadi percaya lebih lagi kepada Tuhan. Meskipun akan dilakukan secara online, tapi itu tidak mengurangi satupun semangat dari kami semua Tuhan. Biarlah kreativitas, biarlah produktivitas semuanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini syafaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan segera selesai dengan ibadah kita. Habis ini kita bisa, Bapak Ibu kalau bisa kita bisa masuk dalam Zoom untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Dan mari kita akan segera selesai dengan ibadah kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, berjuang dengan penuh sukacita. Kita berkata, mulutku penuh dengan pujian. Kemudian kita akan selesai dengan ibadah siang hari ini. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Buka hatimu dan kita terima berkat yang datang daripada Tuhan Bapa Surgawi. Terima kasih sekali lagi untuk ibadah yang Tuhan sudah pimpin. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar kasih setiamu, berkatmu menyertai seluruh sidang jemaatmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai
selama-lamanya. Mari semua kita dengan kuat berkata, Amin. Shalom.